Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cipta Ramadhani, dosen jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Mataram. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah algoritma dan struktur data. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Sebelum saya menjelaskan materi tentang mata kuliah algoritma dan struktur data, saya akan menjelaskan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Nah, dalam hal ini delivery, saya akan menyampaikan materi perkuliahan ke dalam 16 waktu perkuliahan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian interaction menunjukkan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama perkuliahan tersebut berlangsung baik secara daring maupun secara daring. Yang terakhir adalah assessment. Assessment adalah bagaimana saya memberikan penilaian terhadap mahasiswa secara objektif, baik presentasi, kuis, tugas maupun ujian akhir dari mahasiswa tersebut. Mata kuliah algoritma dan struktur data adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa dengan bidang konsentrasi teknik komputer bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah FBD 3209 yang diambil oleh mahasiswa semester 6 pada jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram. Mata kuliah ini berfokus untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa akan jenis-jenis struktur data dan meningkatkan pemahaman terhadap logika pemrograman untuk pemecahan masalah yang lebih kompleks. Adapun capaian pembelajaran diharapkan pada jurusan ini meliputi CPL 3, yaitu analisis keteknikan, di mana mereka mampu memilih metode, membuat kajian pustaka, merancang eksperimen dengan simulasi, dan menganalisis hasil untuk mencapai kesimpulan yang tepat serta menyusun pedoman penggunaan alat. CPL 4, yaitu desain keteknikan, mereka mampu mendesain dan mengembangkan komponen sistem dan atau proses untuk mendukung kegiatan rekayasa dan menciptakan inovasi teknologi dengan memanfaatkan potensi sumber daya secara optimal. CPL 5, yaitu eksperimen, mampu merancang dan melaksanakan eksperimen dengan menggunakan piranti teknik dasar dan modern. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diinginkan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep abstrak data type dan jenis struktur data. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan membuat algoritma pengurutan, sorting dan algoritma pencarian yaitu searching. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan membuat struktur data antrian, tumpukan, antrian berprioritas dan link list. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis struktur data tree dan penggunaannya. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis jenis-jenis algoritma graf dan penggunaannya. Proses perkuliahan dilaksanakan dengan menggunakan model blended learning, yaitu perpaduan antara perkuliahan luring berupa tatap muka langsung dan daring dengan menggunakan LMS. Di sana mahasiswa bisa melakukan download FPS, materi perkuliahan, video pembelajaran yang telah direkod sebelumnya, dan mengunggah tugas yang telah diberikan. Proses pembelajaran dilakukan dengan membahas secara detail konsep struktur data dan algoritma, studi kasus, dan diskusi kelompok serta presentasi langsung di dalam kelas. Secara garis besar, penilaian mata kuliah algoritma dan struktur data dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, 30% untuk ujian tengah semester, kemudian 30% berikutnya untuk ujian akhir semester, 20% untuk kuis,
20% untuk presentasi kelompok di depan kelas, dan 10% untuk tugas yang diupload via daring. RPS algoritma dan struktur data telah disesuaikan dengan kurikulum UBE di mana 80% metode pembelajaran dilaksanakan berbasis case dan project, di mana hal itu diberikan sesuai porsi pada masing-masing pertemuan, di mana tiap pertemuan mahasiswa diberikan case tertentu yang akan mereka bahas pada tiap pertemuan tersebut sesuai dengan subbab yang dikerjakan pada saat itu. Berikutnya dapat dilihat rencana pembelajaran, metode dan penilaian yang diberikan pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Nah, setelah itu kami akan memberikan video pembelajaran mata kuliah algoritma struktur data dengan subbab algoritma Kurskal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, materi kuliah algoritma dan struktur data. Hari ini kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang algoritma Kurskal ya, sebagai salah satu algoritma graph. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sejumlah struktur data. Kita sudah belajar tentang linked list, kemudian kita juga sudah belajar tentang struktur data tree dan penggunaannya untuk binary search tree ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang algoritma Kurskal. Sebelum kita belajar tentang algoritma Kurskal, pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang teori graph ya, jenis-jenis graph. Kemudian kita juga sudah belajar tentang Beers first search dan DFS, depth first search ya. Nah, itu adalah jenis algoritma yang untuk graph hanya digunakan untuk graph yang tidak memiliki arah maupun tidak memiliki bobot ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang algoritma Kurskal ya. Sebelumnya tentang jenis-jenis graph, ada berapa kemarin jenis-jenis graph? Ada 4. Graph yang tidak memiliki bobot, apalagi tidak memiliki arah. Kemudian ada yang memiliki arah tapi tidak memiliki bobot. Ada yang memiliki bobot tapi tidak punya arah. Dan yang terakhir adalah memiliki bobot dan arah. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang algoritma Kurskal, di mana algoritma Kurskal ini digunakan untuk mencari minimum spanning tree. Minimum spanning tree. Minimum spanning tree itu adalah bagaimana kita menghubungkan sejumlah node ya atau vertex yang ada dalam graph, semuanya dihubungkan dengan biaya paling rendah. Oke? Dengan biaya paling rendah. Untuk algoritma Kurskal, ada yang tahu kira-kira minimum spanning tree itu, algoritma untuk minimum spanning tree digunakan di dalam mana biasanya dalam kehidupan sehari-hari? Apa penggunaan yang dimana kira-kira kita mencari nilai biaya terkecil ketika menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain? Hah? Google Maps. Kalau Google Maps itu kan ada arah, ada biayanya ya. Ini dia modelnya adalah tidak memiliki arah tapi memiliki biaya. Jadi jarak dari A ke B, dari B ke A, arahnya sama ya. Biayanya sama. Kabel. Maksudnya seperti apa kabel? Instalasi listrik. Oke. Jadi minimum spanning tree itu biasanya digunakan untuk mencari biaya terkecil
untuk menghubungkan satu titik dengan titik yang lain. Contohnya adalah instalasi listrik ya. Misalnya kalian memasang kabel di sejumlah titik di Pulau Lombok. Nah, dengan menggunakan konsep minimum spanning tree, kita dapat mencari biaya terkecil ya. Biaya terkecil untuk memasang kabel tersebut. Oke? Nah, kita coba lihat. Oke. Ya, Kruskal itu adalah salah satu algoritma graph yang digunakan untuk mencari nilai minimum spanning tree ya, biaya terkecil untuk menghubungkan sejumlah titik yang ada ya. Dengan cara mencari semua bagian yang ada di dalam graph itu, edge-nya, dengan diambil nilai terkecil. Tapi dengan syarat tertentu. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kita gunakan konsep yang kita pelajari sebelum MIT, yaitu adalah priority queue. Apa priority queue? Antrian berprioritas ya. Artinya adalah kita mengurutkan angka-angka yang ada dengan dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar ya. Nah, itu priority queue. Jadi kita ambil semua edge yang ada di dalam graph itu, kita urutkan dari terkecil sampai yang terbesar. Nah, kemudian yang kedua adalah kita ambil nilai yang terkecil dari priority queue tersebut, kemudian masukkan ke dalam tree ya. Oke? Kita masukkan ke dalam tree. Oke? Nah, setelah dimasukkan dalam tree, apa yang dilakukan? Kita cek dari graph yang ada itu, apabila dia membentuk looping tertutup, maka data tersebut atau jalur tersebut kita abaikan ya. Kita abaikan. Oke? Kita abaikan. Nah, setelah kita mentelusuri semua, maka proses untuk mencari nilai minimum spanning tree itu berakhir apabila semua vertex, semua titik itu sudah terhubung semua tanpa membentuk yang namanya close looping ya. Harus dia membentuk open loop. Oke? Sekarang kita coba lihat contoh ini. Kalau masalah rule ini mungkin membingungkan, tapi coba kita lihat gambarnya ya, contohnya. Oke. Kita punya sebuah graph. Perhatikan yang di bagian yang A. Oke. Bagian yang A itu adalah kondisi graph sebelum terhubung semuanya ya. Itu ada vertexnya, kemudian ada bobotnya, tapi tidak memiliki arah ya. Intinya itu, kalau minimum spanning tree dia ada bobot tapi tidak memiliki arah. Nah, kemudian dari graph ini kita lihat mana nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil adalah B, C. Kelihatan? Kelihatan ya? Dari B ke C. Dari B ke C. Itu yang paling kecil. Nah, itu kita ambil, masukkan ke dalam tree. Kemudian, coba lihat gambar yang B. Yang paling kecil kedua setelah BC adalah EF ya. EF yang paling kecil. Itu diambil, masukkan ke dalam tree. Kemudian C. Gambar C, EH. Kita masukkan ke dalam tree. Kemudian gambar D, AB. Kita masukkan dalam tree. Nah, kapan kondisinya tidak dimasukkan dalam tree? Apabila vertex-vertex yang terhubung tersebut membentuk close looping. Apakah ini membentuk close looping? Belum ya, belum membentuk. Kemudian yang E sama diambil. A, D dia diambil karena belum membentuk close looping. Nah, pada saat kondisi di F, dia ada garis BD. Nah, BD ini sebenarnya diambil, tapi karena dia membentuk close looping, oke, dia membentuk close looping. Close loopingnya apa? A, B, D ya. Maka dia di-ignore ya. Dia diabaikan karena dia membentuk close looping ya. Oke? Nah, apakah di situ sampai di situ selesai?
Belum. Kita akan selesai setelah semua vertex-vertex yang ada terhubung semua. Yang masih belum kan ada G, ada I ya. Oke. Nah, kita observe semua. Selanjutnya yang gambar G. Nah, di sini ada E, F, H. Dia membentuk closed looping. Makanya dia diabaikan. Gambar G diabaikan. Kemudian gambar H. Gambar H itu di vertex GH ya. Nah, dia diambil atau tidak? Diambil ya. Dia diambil karena dia tidak membentuk closed looping. Oke? Dia tidak membentuk closed looping. Berikutnya, gambar I. Gambar I kita ambil. Gambar I kita ambil. Kenapa diambil? Karena dia belum membentuk closed looping ya. Gambar I yaitu vertex B dengan E. Yang H-nya adalah DE. Nah, oke. Nah, berikutnya adalah gambar J. Nah, di situ kita lihat J diambil apa enggak gambarnya? CF. CF tidak diambil. Kenapa? Di mana dia membentuk closed looping? Oke, besar ya. Loopingnya besar. Oke. Kemudian K ke H. K ke H. Sorry, H ke I ya. H ke I. HI dia membentuk closed looping? Tidak ya. Dia tidak membentuk closed looping. Makanya dia tetap diambil. Nah, dari situ sebenarnya sudah kita lihat sudah terhubung semua vertexnya. Oke? Semua vertexnya terhubung. Karena intinya MST, minimum spanning tree itu adalah bagaimana kita mencari biaya terkecil untuk menghubungkan semua vertex yang ada. Ya, titik yang ada. Sama kayak contoh yang tadi, bagaimana kita menghubungkan instalasi listrik di semua daerah dengan biaya terkecil. Ya kan? Kalau kalian ingin menghubungkan dari sini ke Sembalun, dekatnya lewat mana? Lewat Senggigi atau lewat Lombok Timur? Lombok Timur ya. Sama-sama mencapai Sembalun, tapi lewat Senggigi lebih jauh, karena harus ke Bayan, utara lagi. Kalau lewat Lombok Timur lebih dekat. Tentunya mungkin ada vertex lain juga di sana, sehingga biayanya menjadi lebih kecil ya. Seumpama seperti itu. Oke, kita lihat vertex yang lain, gambar yang lain MNI, MNO, semua sudah selesai ya. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke, hasil akhirnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Santai saja ya. Ada yang ingin tanyakan sebelum kita lanjut? Tidak ada. Lanjut ya. Oke. Nah, kalau tadi adalah gambarnya, ini adalah proses bagaimana mengambil vertex tadi di dalam tabel priority queue. Makanya materi kuliah kita ini sebenarnya terhubung ya, semua dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Priority queue ini kan sudah kita pelajari sebelum ya, ya kan? Jadi rata-rata untuk queue kemudian stack ya, antrian tumpukan itu rata-rata digunakan pada algoritma graph ya. Dan memang itu pasti akan digunakan terus untuk struktur-struktur data. Baik untuk program-program yang algoritma yang membutuhkan struktur data yang kompleks. Tidak hanya menggunakan array, ini kita butuh. Nah, pasti akan diaplikasikan. Oke, ini adalah gambar tabel bagian mana yang diambil dalam proses minimum spanning tree. Yang diarsir itu adalah yang diabaikan karena dia membentuk close
loop ya. Dia membentuk closed loop. Oke? Nah, bagaimana pembuatan programnya? Nah ini, kalau tadi gambar teori bisa kita pahami. Nah ini mungkin bagian yang perlu pemahaman lebih advance ya, yaitu pseudocode-nya. Nanti kalian akan bisa coba nanti cari contoh programnya di internet, tapi dipelajari ya, tidak hanya di copy paste. Kalian pelajari, disesuaikan, dicoba, diganti, sehingga kalian bisa paham. Nah, ini adalah bagian-bagian dari pseudocode yang bisa digunakan untuk membuat algoritma Kruskal. Yang paling penting di algoritma Kruskal sebenarnya kan hanya bagaimana untuk memahami, bagaimana untuk membuat agar program itu bisa mengecek dia closed loop atau tidak kan. Kalau priority key kan gampang ya. Artinya kan sudah kita pelajari pada sebelum mid semester, dan programnya sudah bisa kalian buat jadi. Nah, cuman inti permasalahannya adalah bagaimana kita mengenali bahwa sebuah graph itu membentuk closed looping saja. Nah, caranya adalah kita membuat sejumlah fungsi. Yang pertama adalah maxset. Maxset ini adalah kita membuat inisiasi awal di mana tiap vertex itu hanya mengenali dirinya sendiri sebagai parentnya, sebagai rootnya. Jadi tiap vertex itu mengenali dirinya sebagai root. Nanti ketika saling terhubung, nah dia akan ngeset ke parent rootnya. Nah parent rootnya itu nanti akan menjadi titik temu untuk mengecek bahwa sebuah graph itu membentuk closed loop atau tidak. Oke, jadi maxset ini kita masukkan input nilai vertexnya X, kemudian X parent adalah X rang adalah 0. Jadi X parent X ini maksudnya adalah dia merujuk kepada dirinya sendiri. Ya. Ketika sebuah vertex itu dimasukkan ke dalam tree, dia akan ngecek dulu. Oke, dia akan ngecek dulu. Siapa parentnya? Apabila dia merupakan parent yang sama, ya, dia memiliki parent yang sama, itu akan membentuk closed loop, makanya dia ditolak gitu. Nah, ketika dia tidak membentuk closed loop, tidak memiliki parent yang sama, maka dia akan diambil. Jadi find set, masukkan nilai X yang akan dicek, kemudian apabila X-nya tidak sama dengan X parent, maka X parent, find set, X parent. Pak, cari dulu sampai titik ujungnya siapa. Ya, titik ujungnya siapa. Oke? Nah, ketika ditemu titik ujungnya, dia akan di cross check ya. Oke? Dia akan di cross check dan kemudian akan dihubungkan antara satu vertex dan vertex yang lain ya. Oke? Setelah tadi dicari nilai siapa parentnya, kemudian ketika dia tidak diketahui bahwa parentnya itu tidak sama, maka dia akan digabungkan di sini. Oke? Digabungkan di sini. Proses menggabungkan vertex ke dalam tree-nya. Prosesnya bagaimana? Nah, dicek dulu nilai ranknya. Mana rank yang lebih tinggi? Oke? Rank yang lebih tinggi. Artinya rank yang lebih tinggi ini adalah jumlah child di bawahnya ya. Nah, apabila X rank lebih besar dari Y rank, artinya dia lebih tinggi ya posisinya di posisi dari model tree tersebut ya. Karena dia lebih tinggi, Y parent adalah X. Artinya vertex X dia akan merujuk ke vertex Y dia akan merujuk ke vertex X. Artinya X itu menjadi parentnya dia. Oke? Nah, jika tidak, maka sebaliknya ya. X parent adalah Y. Oke? Oke? Nah, di sini proses untuk menghubungkannya ya, link find set X, link find set Y. Tadi kepingan fungsi yang tadi find set, kemudian kepingan fungsi link, dipanggilnya di sini. Oke, dipanggilnya di sini, di union X, Y. Jadi digabungkan semua di sana. Oke, nah itu adalah bagian dari pseudo
code-nya. Oke? Ini sebenarnya banyak, coba kalian cari di internet ya. Saya rasa ada. Coba kalian cari di internet, kemudian kalian pelajari programnya. Ini adalah pseudocode secara utuh untuk algoritma Kruskal. Yang pertama adalah make a set dulu ya. Semua vertexnya itu di set pada kondisi awal inisiasi. Kemudian sorting edge by weight. Priority key tadi. Jadi di sort semua vertex yang ada, oke? Edge-nya itu dari A ke B, dari C ke D, di sort semua, oke? Di sort semua dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, setelah di sort, diambil yang paling kecil ya. Diambil vertex, dua vertex yang paling kecil, kemudian satu parent, dan artinya adalah close looping ya. Nah, kalau dia parentnya sama, berarti dia membentuk close looping, maka dia ditolak ya. Oke, find setnya ada, unionnya ada. Oke. Jadi ini copingan tadi, gambar grafnya tadi. Nah, ini hasil akhirnya adalah di bagian sini ya. Bagian awalnya di situ. Dia akan membentuk sebuah minimum spanning tree dengan mengambil semua vertex edge yang ada ya dari vertex itu, mengambil edge yang ada dari vertex dengan catatan semua vertexnya sudah ditelusuri ya. Tinggal edge yang saja dipilih, edge mana yang paling kecil dan tidak membentuk close looping. Oke, sampai di sini bisa difahami sebelum kalian mengerjakan tugas. Oh iya, untuk materi perkuliahan kita jangan lupa kalian akses ya. Baik itu materi PPT-nya maupun videonya. Jadi kalau kalian ingin belajar kembali materi videonya bisa diakses di dari Unram. Coba kalian kerjakan ini dalam coba diskusikan saja dengan temannya ya. Waktunya sekitar 4 menit. Upload tugasnya nanti di daring ya, daring sepada. Bagaimana langkah awalnya tadi? Tentukan dulu semua edge ya. Edge-nya ada berapa? Banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 ya. 14 atau 13. Nah, di sort dulu dari yang kecil ya. Dibuatkan dalam bentuk tabel, sort dari yang kecil sampai edge yang terbesar. Yang kecil siapa? HG ya. HG 1. Yang kedua siapa? Ada 2 di situ. IC dan GF. Yang mana-mana saja bisa diambil. Sampai ke yang terbesar. Kemudian setelah itu di arsir mana yang paling kecil, begitu seterusnya sampai dia semua vertex yang ada tersebut terhubung. Dengan catatan bahwa setiap arsiran yang dilakukan, edge-nya itu tidak boleh membentuk close loop ya. Tidak boleh membentuk close loop. Daring sepada ya. Kelompok di sana. Baik, itu saja adik-adik semuanya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kita tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.